Misalkan contohnya seorang teenager pakai hijab, nggak bener-bener. Akhirnya ngamuk gitu ya. Kita bukan mendikte, udah ganti aja sama jilbab yang gampang itu bentuknya, itu kan licin banget. Itu nggak bisa orang tua memperlakukan teenager itu dengan cara yang seperti itu. Bentuk mirroring itu sendiri bisa dalam bentuk 3 fase. Mirroring atau respon kita kepada anak itu bisa dalam 3 bentuk. Bentuk meniru, bentuk diktator, dan bentuk fasilitator. Contoh kecilnya gini, anak bayi nangis, huah, huah, huah gitu. Kita connect dengan mereka apa? Datang kepada dia langsung mengambil. Kita lihat matanya. Kemudian kita, Baby Umar sedih. Kenapa? Huah, huah. Terus kita pegang pampasnya, ternyata dia pupuk. Oh, lagi pupuk. Baby Umar lagi pupuk. Menirunya itu seperti itu. Kalau dia baby, model kita, respon kita itu seperti itu. Memegangnya dengan sentuhan tangan kita. Kemudian responnya itu, Umar kok nangis? Lagi nggak nyaman. Kenapa? Oh, lagi pupuk. Umar nangis karena lagi pupuk gitu. Bahasa sambil kita memberikan penegasan bahwa dia merasa tidak nyaman dan ini karena ada kotoran gitu ya. Dan ibu siap untuk menyelesaikan. Itu menirunya. Atau you such cute baby gitu. Atau you such a cutie pie gitu, dipegang-pegang pipinya kayak gitu. Atau dia bilang babah, mama, kita bilang babah, mama gitu. Meniru seperti itu yang saya maksudkan. Diktator, respon kita itu biasanya dalam bentuk suruhan, menyuruh. Adik, jaketnya digantung di belakang pintu. Adik, sepatunya taruh di tempat sepatu. Tasnya digantung di tempat gantungan tas. Jadi intinya lebih banyak ke memerintah, memberikan perintah untuk melakukan sesuatu. Kalau fasilitator itu respon yang berupa memfasilitasi dengan banyak tanya, dengan mendengarkan apa keluh kesahnya gitu. Misalkan contohnya seorang teenager pakai hijab, nggak bener-bener. Akhirnya ngamuk gitu ya. Kita bukan mendikte, udah ganti aja sama jilbab yang gampang itu bentuknya, itu kan licin banget. Itu nggak bisa orang tua memperlakukan teenager itu dengan cara yang seperti itu. Kakak memang itu licin banget, mama aja juga susah itu kalau pakai sendiri. Iya ini, padahal aku udah bentar lagi harus berangkat mama. Terus gimana? Nggak tahu deh ini. Kakak kayaknya ada yang warna yang sama deh, bahannya yang lain. Coba kalau mau pakai yang itu dicoba, nggak mau aku mau pakai yang ini. Ya tapi nanti telat kalau nggak segera berangkat. Atau mau mama bantuin. Those kind of way to talk to the teenager bukan dengan ya udah ganti aja itu kerudungnya, lama telat nanti gitu. No, that's wrong. Dan mereka akan jadi lebih nggak karuan nanti. Jadi ini bentuk mirroring yang saya jelaskan tadi. Sekarang kita masuk ke komunikasi berdasarkan usia. Usia 0 sampai 6 tahun itu biasanya kita lebih ke banyak meniru. Belum memerintah mereka untuk melakukan sesuatu. Mungkin kita akan terbiasa memerintah karena memang kita dibesarkan seperti itu ya. Tapi harusnya no, we shouldn't do that gitu. Kita lebih banyak assist, meniru itu dalam arti juga bukan benar-benar mimicking ya, bukan benar-benar meniru mimicking. Kalau kita kaitkan dengan penjelasan Imam Ali bin Abi Thalib terkait dengan bagaimana mendidik anak, itu kan 7 tahun pertama perlakukan anak seperti raja. Hampir sama pendekatannya dengan seperti itu. Jadi 0 sampai 6 tahun itu kita bentuk komunikasinya mengulang apa yang mereka lakukan. Misalkan contohnya, anak saya yang Mariam paling kecil itu 5 tahun. Dia suka datang waktu misalkan saya lagi di dapur, Mama, aku udah beresin mainan gitu. Wah, Mariam udah beresin mainan sendiri gitu. Jadi meniru apa yang sudah dia lakukan. Masya Allah, good job. It must be a lot of work. Atau ya kalau misalkan Mama mau awis, Mama, Mariam mau es krim gitu. Paling cuman kayak gitu cara kita ngomong dengan mereka. Kalau mereka marah, misalkan mau awis. Mariam marah. Mariam mau es krim. Mariam mau beli es krim. Paling gitu, nggak bisa yang panjang gitu ya. Harus 2 atau 3 kata saja ketika kita ngomong dengan anak umur 2 sampai 3 tahun. Minimal melafazkan kembali apa yang mereka katakan. Yang ketiga nanti kita baru berikan solusi. Belum dikasih solusi itu biasanya anak udah tenang. Mariam mau es krim. Mariam mau es krim sekarang. Paling nodding aja. Habis itu kita nggak ada es krim. Gimana kalau nanti pas weekend kita keluar beli es krim? Biasanya mereka akan oke. Once mereka merasa didengar gitu ya, merasa being heard, merasa didengar, maka mereka akan it calm down and that's all what they need.
Anak kecil itu hanya butuh untuk didengar. Sayangnya kita menganggap mereka itu anak yang kecil gitu ya. Padahal mereka adalah pribadi yang kompleks juga. Kita lanjut. Fase yang kedua, diktator itu untuk anak umur 6 sampai sekitar 14 tahun. Ini masa sulitnya, masa susah-susahnya membesarkan anak itu umur segini. Kenapa? Karena mereka sangat belum tahu banyak boundary, belum tahu banyak aturan, tapi udah banyak kemauan gitu ya. Kita harus benar-benar menjadi ibu yang bisa ngontrol mereka. Ngontrolnya itu dalam hal apa saja? Ngontrol emosi mereka, ngontrol respon dari emosi mereka, ngontrol acting dari emosi mereka, ngontrol apapun yang tantrum mereka. Benar-benar kita harus diktator. Jadi yang ngontrol dan ngasih konsekuensi, tapi juga nyuruh, tapi ada caranya gitu. Nggak syukur bulldoze diktator kayak ya diktator gitu ya. Udah sana pergi, ambil itu. Nggak ada caranya nanti. Yang terakhir adalah fasilitator. Ini umur 14 sampai 21 tahun. Kalau yang ini ya udah kayak dewasa lah, kita ajak ngomong. Mama lihat kakak di komputernya 8 jam kayak orang kerja. Terus gimana bacaan Qur'annya? Gimana hafalan Qur'annya? Gimana bantuin mama? Gimana acaranya untuk upgrade yourself, belajarnya, PR-nya? Nggak yang, woi stop gitu. Udah, nggak boleh main lagi. Ayo sekarang belajar. Kalau udah umur 14 tahun ke atas itu nggak bisa kita model seperti itu. Nah, ini proses kedewasaan. Kita lanjut berikutnya. Proses kedewasaan itu ada 3 fase. Orang akan mengalami ini semua. Kayak kita tadinya fasenya merangkak, kemudian berjalan, berlari. Proses kedewasaan seseorang itu diawali dari kekanak-kanakan dulu, dari bayi itu, kemudian dia menjadi orang yang kooperatif, kemudian dia menjadi orang yang punya inisiatif. Ketika kita berkomunikasi secara benar dengan anak, nggak perlu lama. Umur dia itu bisa 10 tahun, tapi dia sudah bukan kooperatif lagi, tapi sudah levelnya inisiatif. Bisa itu. Dia anak kecil tapi dewasa banget ya, bahasa kita itu gitu. Tapi ada yang udah tua renta tapi masih kekanak-kanakan, itu juga ada. Kenapa Mbak? Bisa jadi salah asuh. Salah asuh karena dia nggak pernah diasuh dengan cara yang pas. Mungkin dia anak satu-satunya, semua dituruti, bla 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 gitu. Akhirnya dia egois. Kekanak-kanakan itu tipenya seperti apa? Egois, suka tantrum, ngamuk, terus kalau nggak sama dikit dia tengkar sama yang beda atau sama temennya, nggak ngasih apa gitu ngamuk gitu ya. Kemudian kalau nggak dapet apa yang dia mau nangis, kalau kalau minta sesuatu nggak dikasih teriak tuh aku mau es krim, mau sekarang, aku mau itu nagging, ngerayu ya nagging itu. Bisa jadi anak umur 14 tahun tapi modelnya masih kayak gitu. Itu sengsara dunia buat bunda dan ayahnya itu ya. Jangan sampai, nauzubillah. Fase yang berikutnya, dia akan menjadi anak yang kooperatif. Kalau kita membiasakan komunikasi dengan benar, dari kekanak-kanakannya itu nggak lama. Dia akan menuju fase kooperatif. Fase kooperatif itu apa? Dia itu mau melakukan sesuatu, tapi masih harus sering diingatkan. Atau kadang grundel, kalau orang Jawa bilang ya. Grundel ketika disuruh gitu. Contohnya kakak cuci piring dong. Kakak, hari ini jadwalnya cuci piring bukan? Iya, fine gitu. Kemudian dia sambil stomp her feet atau brok lah. Jalannya itu jalan stomp her feet gitu sampai ke dapur, nyuci piring klontang, bahkan mungkin sampai ada yang pecah. Mereka masih mau melakukan, tapi masih harus diingatkan, masih grundel gitu. Itu kooperatif. Kalau kekanak-kanakan tadi, kakak misalnya dia udah 12 tahun tapi masih kekanak-kanakan. Contohnya kayak gimana? Kakak bantuin cuci piring mama dong. Mama, aku kok jadi anak kok menderita banget sih. Disuruh-suruh ke sana kemari. Kayaknya aku budaknya mama deh. Dikit-dikit, ayo sapu, ayo ini. Langsung terus pergi, ngacir. Dilakukan? Enggak. Itu kanak-kanak. Nauzubillah ya. Kalau 12 tahun masih kekanak-kanakan itu, aduh. Sadaqallahul sengsara dunia. Ya, jadi itu. Anak yang kekanak-kanakan itu harus sering dikasih konsekuensi untuk bisa berubah menjadi kooperatif. Anak yang masih kooperatif itu harus sering kita ajak negosiasi untuk akhirnya menuju ke inisiatif. Anak yang berinisiatif. Lah, anak yang berinisiatif itu anak yang seperti apa? Dia tuh tahu bahwa dia punya tanggung jawab. Nggak usah dikasih tahu, dia itu sudah melakukan. Abang Qur'annya sudah dong, Ma. Ada yang perlu dibantu, Mama? Udah buang sampah. Qur'annya udah aku baca, hafalannya udah aku tambah. Bed udah aku bersihkan. Apalagi Mama mau dibantuin apa? Nyuci piring. Sekalipun bukan tugasnya, dia mau melakukan extra work, bahkan menawarkan gitu. Bukan hanya kita suruh, tapi menawarkan. Masya Allah sekali kalau kita punya anak yang punya inisiatif seperti ini. Dan
komunikasi yang baik itu akan bisa membuat anak lebih cepat untuk meraih kedewasaan dalam level yang inisiatif. Ya.